Kali ini kita akan membahas kasus legenda kejahatan yang sampai 1 abad lamanya tak pernah hilang dalam jurnal pembahasan kejahatan, ya ini adalah kisah nyata. Halo, saya Boni, yuk kita mulai. Pada tahun 1888, distrik Whitechapel di London Timur merupakan daerah dengan populasi yang padat dan kondisi sosial ekonomi yang buruk. Tingkat kejahatan tinggi, dan banyak perempuan yang terpaksa bekerja sebagai pekerja malam untuk bertahan hidup. Kondisi sosial yang buruk ini menciptakan lingkungan yang rawan terhadap kejahatan. Terlebih pada saat itu masih sangat jarang hiburan rumah seperti TV, radio, bahkan HP itu terlalu jauh. Masyarakat pada saat itu lebih aktif bergerak di siang ataupun malam, walau zaman itu masih dikategorikan sangat sepi. 31 Agustus 1888, Mary Ann Nichols. Mary Ann Nichols dikenal sebagai Polly, ditemukan tewas di Bucks Row, sekarang Durward Street, Whitechapel, sekitar pukul 3.40 pagi. Dia ditemukan dengan tanda-tanda luka yang parah. Saking parahnya hingga membuat polisi sekalipun merinding. Cedera lebar bagian leher dan beberapa bagian terpotong-potong. Polisi sangat kesulitan memecahkan kasus ini hingga akhirnya terjadi kasus serupa. 8 September 1888, Annie Chapman. Annie Chapman ditemukan tewas di halaman belakang sebuah rumah di Hanbury Street, Spitalfields, sekitar pukul 6 pagi. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang parah. Tak kalah parahnya polisi sampai berganti anggota untuk mengevakuasinya, bagian dalamnya diambil, dan sidera area perut. Tentunya ini sangat bikin merinding. Bagian yang diambil adalah rahim dan ginjal. Ya, kalian tahu sendirilah, ini menggunakan benda tajam tentunya. 30 September 1888, Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes. Pada malam ini, 2 pembunuhan terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam. Elizabeth Stride ditemukan di Dudfields Yard, Berners Street, sekarang Henriques Street, sekitar pukul 1 pagi atau katakanlah tengah malam. Dia ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan. Kasus ini membuat kegaduhan makin parah, cederanya hanya bagian leher. Polisi berusaha menenangkan warga dan berjanji akan segera menangkap pelaku. Karena kasus ini cederanya hanya leher dan masih terlalu baru, kemungkinan pelaku masih ada di area situ. Bisa jadi pelaku terganggu warga saat melakukan aksinya, dan kemungkinan tertangkapnya akan lebih besar. Kegaduhan warga semakin ramai dan berbondong-bondong pergi ke tempat kejadian perkara. Namun keramaian warga di TKP malah menimbulkan kasus baru di tempat lain. Catherine Eddowes ditemukan sekitar 1 jam kemudian di Mitre Square, kota London. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang sangat parah. Lah yang ini lukanya serius, menandakan pelaku tanpa gangguan. Sama sekali untuk melancarkan aksinya, wajah rusak, anggota lainnya terpotong-potong, dan bagian dalamnya hilang, ya sama pelakunya pengkoleksi rahim dan ginjal. Kasus ini seperti ada werewolf sedang memburu manusia di malam hari. Tapi ini bukan itu. Ini manusia kopet pelakunya. 9 November 1888, Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly ditemukan tewas di kamar sewaannya di Miller's Court, Dorset Street, Spitalfields, sekitar pukul 10.45 pagi. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang sangat parah. Kejadian ini membuat polisi tak berdaya merasa dipermainkan oleh serial killer yang sangat jelas mengejek kepolisian. Luka yang ditimbulkan pada kasus ini bisa dikatakan seperti ikan asin, terbelah dan hampir hilang semua organ dalamnya. Ini adalah yang terparah dan membuat warga ketakutan bahkan untuk ke kamar mandi, sekalipun di siang hari membutuhkan mental yang cukup. Sepertinya pelaku sangat menikmati aksinya pada kasus Mary Jane ini, sampai hampir kosong bagian dalamnya, dan dilakukan dengan sangat lambat, intinya diacak-acak bagian dalamnya seperti bahan praktek. Hanya 1 kasus yang ditemukan pada siang hari, sebagian besar malam hari. Ini menunjukkan memang kejahatan masa lalu lebih banyak dilakukan pada malam hari, sangat jarang kasus zaman dulu dilakukan siang hari. Penglihatan masyarakat zaman dahulu sangat baik untuk mengenali seseorang walau dari jarak 100 meter lebih pada siang hari.
Kebayang nggak gimana ketakutan warga saat itu khususnya wanita karena banyak polisi yang tak berani juga berpatroli sendirian. Isu ini sangat cepat menyebar dan menjadikan warga sangat waspada terlebih pada orang asing, tapi mungkin mereka lupa bahwa nggak mungkin orang asing yang menjadi pelaku, pasti warga telah lama kenal pelaku, hanya saja belum ketemu yang mana orangnya. Namun persepsi masyarakat saat itu masih tetaplah orang tak dikenal yang akan dicurigai, maka dari itu pelaku tidak kunjung bisa ditangkap. Investigasi, Polisi Metropolitan dan Polisi Kota London. Kedua lembaga ini melakukan penyelidikan ekstensif. Inspektur Frederick Eberlein adalah salah satu detektif utama dalam kasus ini. Meskipun banyak tersangka yang diinterogasi dan bukti yang dikumpulkan, polisi tidak pernah berhasil menangkap pelaku, ya kecanggihan detektif pada masa itu tidak seperti saat ini. Sepucuk surat bercap pos tanggal 15 Oktober 1888 diterima oleh George Lusk, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Whitechapel Vigilance Committee, kelompok relawan lokal yang berpatroli di distrik Whitechapel, London, pasca pengambilan nyawa berantai pada tahun itu. Pengirimnya mengaku sebagai Jack the Ripper, alias Jack sang pencabik, si malaikat pencabut nyawa berantai. Itu bukan surat biasa, karena surat itu juga disertakan setengah potong ginjal yang diawetkan dengan etanol. Sangat bikin gregetan banget kalau misalkan pelaku hidup di masa sekarang, sudah jelas dia akan ketangkep dengan mudah. Banyak surat-surat yang katanya dari Jack the Ripper. Selama penyelidikan, beberapa surat dikirim ke polisi dan media yang diduga berasal dari pelaku. Yang paling terkenal adalah Dear Boss Letter, yang pertama kali menggunakan nama Jack the Ripper, serta Saucy Jackie Postcard dan From Hell Letter. Keaslian surat-surat ini masih diperdebatkan hingga kini. Tulisan yang ada di dalamnya awut-awutan, penuh salah eja, seakan ditulis orang berpendidikan rendah. Jika benar ini tulisan Jack the Ripper, muncul perdebatan apakah kekeliruan tersebut nyata atau disengaja. Ini isi suratnya. From hell, Mr. Lusk. Sore I send you half the kidney I took from one woman preserved it for you. To their purse I fried and ate, it was very nice. I may send you the bloody knife that took it out if you only wait a while longer. Signed, Catch me when you can, Mr. Lusk. Nah, dalam surat ini saya pribadi melihat plot twist sangat nyata dan mencolok. Isi surat itu 2 kali menyebut nama Mr. Lusk, yang mana dia adalah ketua kelompok relawan. Nah, ini kunci penting. Kenapa dia ketua? Kenapa namanya disebut 2 kali? Dan kenapa dia yang menerima surat? Dan kenapa tulisan suratnya dibuat tidak tertata rapi? Siapa Mr. Lusk? Apakah dia menulis surat sendiri dan dikirim pada dirinya sendiri? Secara rasional, apa untungnya menulis dan menerimnya sendiri? Tapi secara logika, seseorang seringkali ingin jadi pusat perhatian umum. Saya pribadi nih ya, fix yakin Mr. Lusk adalah kunci untuk menangkap pelakunya. Sepertinya dia tahu banyak tentang pelaku. Oke, lanjut ke pembahasannya. Meski ratusan surat diklaim dari Jack the Ripper dikirimkan lewat pos saat itu, para peneliti menduga surat From Hell adalah salah satu yang mungkin tulisan asli si pembunuh legendaris. Terkait potongan ginjal yang menyertainya, kebetulan organ ekskresi milik salah satu korban, Catherine Eddowes, diambil oleh pelakunya. Sulit untuk memastikan apakah Ripper benar-benar mengirimkan surat itu. Namun, salah satu korbannya punya penyakit ginjal Bright's disease, dan organ yang dikirimkan memiliki karakteristik persis seperti itu. Banyak teori tentang identitas Jack the Ripper telah diusulkan sepanjang tahun, beberapa di antaranya adalah Montague John Druitt, seorang pengacara dan guru sekolah yang ditemukan tewas beberapa minggu setelah pembunuhan terakhir. Beberapa percaya ia mungkin mengalami gangguan mental dan mengambil nyawanya sendiri setelah melakukan pembunuhan. Nah, yang kedua nih, Aaron Kosminski, seorang imigran Yahudi Polandia yang tinggal di Whitechapel dan diketahui memiliki masalah mental. Bukti DNA modern dari sebuah shawl yang diklaim milik salah satu korban mengarah pada keterlibatannya, meskipun bukti ini masih kontroversial. Ketiga, Michael Ostrog,
seorang penjahat dan dokter Rusia yang dikenal memiliki riwayat kekerasan. Keempat, Francis Tumblety, seorang quack dokter asal Amerika dengan kebencian yang mendalam terhadap wanita dan memiliki riwayat kriminal. Kelima, Sir William Gall, seorang dokter kerajaan yang disebut dalam beberapa teori konspirasi, terutama yang melibatkan Freemasonry dan keluarga kerajaan Inggris. Detektif meyakini pelakunya adalah orang yang lihai dalam pemotongan medis dan anatomi karena terbukti hasil potongannya sangat rapi, dan sangat mungkin jika tulisan surat-surat Ripper memang sengaja dibuat salah eja. Pada masa itu masih ada beberapa masyarakat yang percaya akan hal-hal mistis, dan mengaitkannya sosok Jack Ripper ini adalah bagian dari sosok yang bekerja sama dengan makhluk halus dengan melakukan persembahan para wanita. Gambaran Jack Ripper ini sebagai sosok kuat tak mudah dikalahkan oleh beberapa orang sekaligus, sepintas menghantui kota tersebut dan menambah efek shockdown mental bagi penduduk area itu terlebih pada wanita, karena memang semua korbannya adalah wanita, dan pada masa itu pula sulit dibedakan wanita pekerja malam ataupun bukan, karena sepertinya hampir semuanya bisa dipakai tergantung negosiasi. Ya, walau itu secara sembunyi-sembunyi. Ajib sepertinya masa itu ya. Dampak dan legenda kasus Jack the Ripper tidak hanya menimbulkan ketakutan dan kepanikan pada zamannya, tetapi juga meninggalkan warisan yang bertahan lama dalam budaya populer. Kasus-kasus pembunuhannya telah menjadi subjek dari banyak buku, film, dan karya fiksi. Legenda ini juga menginspirasi banyak detektif amatir dan peneliti yang terus mencoba mengungkap identitas sebenarnya dari Jack the Ripper. Lebih dari 1 abad setelah pembunuhan-pembunuhan itu terjadi, identitas Jack the Ripper tetap menjadi misteri. Meskipun banyak upaya investigasi ulang menggunakan teknologi modern, pelaku ini tetap tidak tertangkap. Kasus Jack the Ripper masih menjadi salah satu misteri kriminal paling terkenal dan mendalam dalam sejarah kriminalitas, dan kasus inilah yang menjadi kiblat serial killer dunia setelahnya, bahkan mungkin saat ini. Dalam pikiran warga pedesaan, pencuri sapi adalah orang yang gagah kuat bahkan sakti. Tapi ketika telah ditangkap, mereka sama dengan warga lainnya. Begitupun serial killer, seringkali keberadaan mereka tidak kita sadari di sekitar kita. Baru-baru ini, detektif Russell Edwards mengklaim berhasil menguak identitas Jack the Ripper. Aaron Kosminski, seorang imigran Yahudi Polandia, mengaku punya bukti sahih DNA. Aku punya satu-satunya alat bukti forensik sepanjang sejarah kasus ini. Aku menghabiskan 14 tahun menyelidikinya dan telah memecahkan misteri Jack the Ripper itu. Tapi sudah telat, pelakunya sudah mati, dan belum tentu benar Aaron adalah pelakunya. Sampai saat ini dan selamanya Jack the Ripper belum ditangkap dan tak akan pernah ditangkap. Jika kalian suka pembahasan ini dan ingin pembahasan mendalam secara spesifik pada masing-masing korban, siapa mereka dan kisah hidupnya, silahkan komen, like, dan share ke teman kalian yang sekiranya suka pada video berdasarkan kisah nyata. Jangan lupa subscribe Boni ya.